Perkenalkan, nama saya Ferianto. Sekarang kerja di rumah sakit sebagai care worker di salah satu rumah sakit di daerah Kanagawa, Keng. Ya langsung aja ya, singkat cerita sampai bisa ke sini. Dulu itu emang dari SMK udah berkeinginan bekerja di Jepang. Tetapi karena orang tua ada sedikit rezeki ya, kami saudara aku dan saudara alhamdulillah bisa lanjut kuliah di keperawatan di salah satu universitas di Kudus. Nah, setelah itu nggak ada bayangan nih pengen bekerja di Jepang, dan kemudian ada salah satu LPK yang datang yang ingin merekrut yang fresh grade dari kampus aku. Nah, kebetulan dari situ ada ada tes juga. Di sini tuh nggak mudah, tapi selama kita berusaha, selama kita yakin nih dengan apa yang kita capai, insya Allah ada jalannya tersendiri. Nah, setelah lulus dari kuliah langsung ikut ke pelatihan bahasa Jepang yang ada di Jakarta. Mau spill gak ini nama LPK-nya? Ya boleh. Nama LPK-nya OS Selna Jaya. Sekarang udah berbuka berbagai cabang di daerah. Kalau aku dulu itu di Jakarta, ada juga sekarang di Malang ya, Jawa Timur. Ada juga yang sekarang juga ada di wilayah Jawa Tengah, di Semarang. Jadi untuk masuk ke Jepang sini, kerja di Jepang nggak sesulit dulu gitu loh. Ada berbagai jalan. Salah satunya aku sendiri pakai visa magang di Nuchisuse, dan ini juga ada teman saya juga pakai visa Tokutegino SSW ya kalau nggak salah, dan juga ada Mbak Winda yang senior banget. EPA ini karena kan dari pemerintah, maksudnya apa sih? Yang gimana sih Kak? Ke pemerintah langsung gitu loh. Emang nggak terlalu banyak informasi yang didapat. Itu aja tahu ada program IJPA apa sih? IJPA itu dari temennya itu udah di sini, udah berangkat duluan. Kan aku cerita pengen ke Jepang gitu. Terus temanku langsung, oh ada tuh, ini dia ikut program ini. Nah, daftar itu bukan dulu, aku ikut pelatihan bahasa Jepang di Bandung. Nah, habis itu dari pelatihan itu bantuin daftar segala macam, alhamdulillah keterima, dan melalui seleksi yang cukup ketat, alhamdulillah masuk ke program EPA itu ya. Program EPA gitu aja sih. Enaknya kalau EPA itu sama sekali nggak ada bayar sih, cuma bayar pas MCU, pas pendaftaran doang itu. Ntar kalau udah fix emang mau berangkat itu dibalikin lagi uangnya. Sama Kak Ferry tadi, sama-sama di APK, cuma beda visa. Aku di TG, aku dari cabang Malang. Itu pertama bukan cabang, aku angkatan pertamanya di situ. Itu TG. Kalau bedanya TG sama magang itu ada SSW-nya. Jadi kita sama-sama ambil untuk persyaratannya ambil sertifikasi bahasa sama sertifikasi skill. Jadi skillnya ada yang kaigo atau care worker, itu ada untuk building cleaning, ada pengolahan makanan, pertanian, perhotelan, dan lain-lain, banyak banget. Itu untuk skillnya. Bahasanya itu jelas Tokutegino itu harusnya lebih tinggi
bahasanya, sama ada SSW gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Cuma Gajinya basic juga aja. lebih tinggi kayaknya. Ya, gaji kalau dari sisi gaji itu ada selisihnya. Kalau dari sisi gaji, terus kalau dari kehidupannya Toko Tegino karena bisa kerja, jadi mereka lebih bebas aja sih. Jadi kayak gimana ya, kayak semuanya itu ngurus sendiri gitu. Ya. Kalau misal bayar listrik atau apa tuh kita ke kombini sendiri. Iya. Tapi kalau gini disusah kan Ada masih penanggung di jawab. ini ada penanggung jawabnya, jadi masih dikelola sama Tantoshanya gitu. Minimalnya itu JFT basic atau N4 itu minimalnya. Ginojishu juga sama dulu. Apa syaratnya harus Kalau dia? Gino justru dulu itu N4, tapi kami angkatan kami dituntut harus N3. Karena apa? Kalau N3 itu ya kan bahasanya lebih tinggi. Jadi kalau udah masuk Jepang, kalau kita komunikasi sama orang Jepang supaya tidak terjadi miskomunikasi, jadi kita dituntut untuk N3. Dan N3 pun itu kita dapat potongan atau beasiswa. Kalau angkatanku dulu itu 20 juta. Jadi biaya ke sini itu lebih ringan. Itu dicicil atau harus lunas langsung pada Kalau total biaya keseluruhan aslinya kan 35 juta ya. Kalau dari dulu itu 35 juta. Karena lulus, alhamdulillah rezekinya lulus N3 cuma dipotong 20 juta. Kurang lebih dulu itu bayarnya 12-an lah, 12-an gitu. Sekali bayar. Sekali bayar itu pun bisa dicicil. Oh, bisa cicil juga. 12 juta itu bisa dicicil selama 6 bulan. Jadi per bulan itu 2 juta gitu. termasuk ringan ya Termasuk buat ringan, iya. Kalau Mungkin udah disclaimer, setiap biaya ini beda-beda setiap LPK ya, jangan dipukul rata. Itu cuma sebagai gambaran aja buat kalian gitulah, benar-benar. takutnya dapatnya yang agak lebih mahal ya dan nggak nanti. bisa dicicil pula. Nah itu Jadi memang harus benar-benar cari-cari ya. Tapi untungnya tahu dari Selna tuh apa karena datang ke sekolah atau Iya, ada seminar. seminar ya? Seminar, Oh. seminar. Seminar ke sekolah gitu. Juga mah banyak juga sih sekarang LPK yang benar-benar ngebantu buat kita bisa kerja ke Jepang gitu. Tapi ada juga yang ada kan sekarang yang di berita itu loh ya. Dilihat aja track recordnya ya. Iya, Oh, teman-temannya yang udah berangkat ya. Gampang kita tahunya gitu. Oke. Gimana nih pas udah sampai Jepang, sesuai ekspektasi nggak ya? Tadi bilang Sesuai ekspektasi. Gimana nih orang-orang Jepangnya? Rajin-rajin nggak nih sesuai cerita-cerita yang ada di Ya namanya Indonesia? orang kan sama lah, nggak di Indonesia, nggak di Jepang, ada yang Sama aja. sama-sama ini kan, sama-sama yang ada yang mensupport kita, atau ada yang biasa-biasa aja, semuanya sama kok, nggak jauh yang lebih. kerja juga. yang penting kita aja cara penerimaannya gimana, cara outputnya kita juga kayak gimana gitu aja. Soalnya banyak juga nih yang akhir-akhir ini baru datang ke Jepang terus langsung minta pulang, alasannya nggak cocok atau nggak sesuai kontrak atau Karena gimana? mungkin dari ekspektasinya Nah, mereka udah tidak sesuai dengan realita, Jepang gitu. kayak gini ternyata sampai sininya Beda. ada mungkin senpainya yang ya Suka. ada kan yang nggak suka jadi berbuat jahat atau gimana. Sebenarnya dimanapun kerjanya pasti ada aja orang yang aneh ya. Iya. Jadi harus Siapin mental lah. mental mau kerja di mana aja. Bener. Iya. Satu petak kayak dibuat tinggal sendiri, cuma satu kamar satu dapur gitu doang, 4 mang gitu
4 juta rupiah ya, setengah lah 4 juta setengah ya sebulan. Itu deket sama stasiun, deket sama bus apa Pasti terminal juga. Jadi lumayan Benri Oh. Benri Praktis. gitu. Iya, bener. Kalau Mbak Rati berapa nih bayar Iya. sebulannya nih? sama kayak Kak Winda karena satu tempat Satu kerja. Tempat kerja. Kalau Om Ferry nih, Om Ferry Kalau berapa? aku juga sama sih. 4 juta setengah. 4 juta setengah karena aku tinggal berdua, jadi dibagi dua. Oh. Jadi Kalau aku listrik 2 juta. berapa nih listrik? Kira-kira nih, kira-kira aja. Oh, kalau listrik itu tergantung pemakaiannya. Iya kayaknya. Dan Bias- tergantung musimnya ya. Iya. Tergantung musim, bener. Biasanya kalau udah musim dingin, musim panas ya digeber biasanya AC. Iya. Musim ini musim dingin yang bener-bener hah segini gitu. Musim dingin tuh bisa kalau di rata-rata musim dingin tuh 3 mang aku. Oh, 3 juta ya, Ada 3 juta kalau gas, disediakan. listrik, air Ya, hampir gitu. sama lah, hampir sama. Kalau buat pendapatan yang didapat per bulannya dikurangin sama biaya rumah, listrik masih bisa nabung kan ya? Masih Masih asal cukup jangan lah ya. Jajan-jajan mulu ya. Kalau boleh tahu nih nggak boleh jajan-jajan apa nih, soalnya banyak nih yang baru datang dari Indonesia langsung pengen beli kamera, pengen beli tas-tas mahal. Ya, itu kan sesuai Sarannya gimana nih? kebutuhannya. Sesuai gaya hidup juga. Sesuai, bener sesuai gaya hidup. Lingkungan juga. Iya, sesuai lingkungan. Pertemanan. Iya, pertemanan ya. Kalau buat Om Ferry gimana nih, udah belanja apa aja nih? Kalau belanja paling apa ya? Paling HP gitu aja, yang penting-penting lah. Yang penting itu fungsi, bukan gengsi gitu aja. Asik. Asik. Ini di Jepang itu bagusnya banyak apa kayak second Iya, tapi second apa namanya? Thrifting ya, Thrifting. bahasa Nah, anak sekarang ya. Nah itu thriftingnya itu juga masih bagus-bagus barangnya. Aku sering thrifting itu dapat yang baru-baru, cuma harganya misal dari harga 1 juta jadi cuma 50.000 atau jadi 100.000 itu banyak dan itu bisa dimanfaatkan. Tuh, pinter-pinter beli aja. Iya. Dulu pas pertama datang itu kaget kok semuanya di sini orang tua, kok nggak ada orang-orang muda gitu. Nah ternyata pas belajar keperawatan itu disebutkan kalau persentase orang tua lansia itu lebih banyak daripada yang masih muda-muda. Wah jadi itulah shock nomor 1. Nomor 2-nya nggak bisa buang sampah, nggak ada tempat sampah di mana-mana. Kayak kita lagi di taman nih, jarang banget ada tempat sampah, paling cuma satu doang di depan gitu. Jadi kalau kemana-mana kita harus bawa sampah itu pulang sampai rumah, dibuang di rumah gitu. Bagus. Kalau dari tempat kerjanya gimana nih? Maksudnya apakah benar orang Jepang sesuai dengan ininya ya, yang terkenal di Indonesia bahwa rajin-rajin, tepat waktu, nggak pernah ngeluh capek atau gimana sih selama pengalaman kerja di Jepang? Ada ya kebanyakan kayak gitu, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5 orang sebutin semuanya. yang ternyata orang Jepang ada juga yang kayak gini, kayak ya bener-bener maksudnya 5 menit sebelum operan gitu baru datang ucuk ohayo gozaimasu gitu. Ternyata orang Jepang ada juga yang kayak gini, yang males juga, kerjanya juga banyak, yang cuma ngomong doang juga ada gitu ya. Emang Sama dimana-mana aja lah ya. sama aja. Tapi disclaimer nih buat informasi teman-teman yang ada di Indonesia, hanya daerah Okinawa semua orang Jepangnya itu nggak patuh jam. Jadi misalnya kita janjian jam 7, maka dia kemungkinan datangnya jam 8. Itu hanya daerah Okinawa karena memang budayanya seperti itu. Tapi kalau misalnya daerah Tokyo, Yokohama dan sekitarnya itu masih bisa dibilang rajin, bisa 10 menit sebelum janjian dia udah datang, tapi cuma orang Okinawa. Jadi kalau teman-teman ada yang bekerja di daerah Okinawa atau mau kerja ke Okinawa, jangan kaget kalau mayoritas itu nggak patuh jam atau bisa dibilang lebih parah karetnya sama kayak orang kita. Jadi gitu kali ya.
bukan orang aja, transportasi umum juga pas banget jamnya, itu bener-bener yang pas gitu. Wow. Dia kalau telat minta maaf ya. Iya, kalau telat minta maaf. Tapi telatnya nggak kayak di kita ya, telatnya 2 jam gitu. Enggak, paling lama itu paling 5 menit. Kalau Oh. kereta paling semenit gitu. Oh, itu udah minta maaf ya. Udah minta maaf. Juga kalau telat pasti ada tulisannya dengan alasan apa terlambat gitu-gitu. Ya Allah. Berapa menit gitu ada tulisannya. Ada informasinya gitu. Bagus. Itu transportasi di sini bagus. Enggak. Menurut aku tuh kayak jadi merusak budaya Jepang. Iya bener, kayak gimana sih, Jepang kayak merubah gitu loh, kayak jadi sampah di mana-mana kayak gitu-gitu tuh, jadi kok kasihan si Jepang ini ya. Oh, negara Kasihan. kebanyakan yang teman-teman lihat tuh dari negara mana aja sih? Sepintas di jalan, bukan bermaksud rasis ya, maksudnya apakah orang Asia, orang Eropa gitu, apa sama rata? Sama rata ya. Sama rata ya. Sama rata. Kenapa sih beberapa orang Jepang kayaknya kurang suka sama orang asing? Itu jadi buat masukan buat teman-teman yang mau datang ke Jepang. Kenapa sih kita langsung blak-blakan aja ya? Orang Jepang sebenarnya kurang suka sama orang asing. Maka kita sebagai orang asing yang tinggal di sini, apa sih yang harus diantisipasi supaya kita nggak dalam tanda kutip dibenci ya? Ya. Kebiasaan-kebiasaan Di kita. mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Itu harus ditanamkan lah. Kalau kita lagi di Jepang, budayanya kayak apa ya, kita ngikuti, patuhi gitu, jangan. Contohnya apa nih? seenaknya sendiri. Kalau misalnya lagi di kereta nih, yang paling nggak disukain sama orang Jepang apa tuh? Berisik, Terima telepon. nerima berisik lah. Di bus juga ya. Iya, Itu juga nggak boleh. nggak mau antre Iya. terutama. Iya, Ya, harus. kita harus antri ya. Jangan mentang-mentang kita turis atau kita orang asing akan selalu dimengerti, enggak juga ya? Enggak lah. Harusnya kita yang Tahu diri lah. iya tahu diri kita, kayak di sini sebagai tamu gitu. kita numpang gitulah ya. Numpang. Ibaratnya kita bukan orang sini asli gitu. Jadi kita Di sini asli. juga harus ikut merawat lingkungan, juga harus merawat budaya mereka gitu. Jadi kayak miris aja gitu. Kok kasihan, malah jadi kasihan orang Jepangnya gitu. Ada orang, mau dibilang orang Jepangnya kurang, populasinya kurang, pekerjaannya kurang, didatengin dari negara lain, tapi negara lain yang datang kok Enaknya sendiri. kayak seenaknya sendiri, kok jadi kasihan gitu. Apa mending nggak usah aja orang asing masuk gitu, mah suka mikirnya kayak gitu. Mungkin dari siapa aja nih yang boleh duluan? Masuk. Dari aku. Dari Kalau Om. Dari aku sendiri apa? Cukup nggak nih? Cukup banget malah. Kenapa kok aku jauh-jauh ke sini ya cuma satu, buat bisa nabung gitu. Kalau di Indonesia ada, tapi kan kalau di Indonesia kan nggak sebanyak di sini gitu loh. Bisa sih buat nabung, tapi nggak cukup gitu loh. Ada kepikiran buat menikah berkeluarga di sini, mau tinggal selamanya, ada kepikiran nggak sampai Nah, situ? kalau berkeluarga di sini belum ada ya, karena di sini pengen cari pengalaman, nabung. Nah, itu yang terutama. Kalau udah tabungannya udah cukup, nanti bisa usaha di rumah kayak gitu. Nanti balik lagi. Ayo dong, sebut dong. Kira-kira aja nih rata-rata nih. Berapa nih? Berapa? Berapa digit nih? 1, 2, 3. Dua. 2 digit. 2 digit ya, cukup lah ya. Cukup banget. Cukup banget. Buat Mbak Rati gimana nih? Eh, Seneng nggak di sini nih? senang, Pas senang. dengar penghasilannya lumayan lah ya. Lumayan, karena kan salah satu alasan kesini juga untuk itu juga. Oh iya. Jadi nyaranin dong buat teman-teman datang ke sini gimana? Boleh, Boleh lah ya Boleh. untuk merubah nasib. boleh. Buat cari pengalaman juga boleh. Soalnya udah banyak ini ya, Iya.
apa namanya, cabang olahraga lah, cabang olahraga, cabang kerjaan apa sih namanya? Ya maksudnya jalurnya ya Bukan, sesuai. karena kita kan emang moto-motonya apa sih namanya, kesehatan. Jadi emang kerjanya di rumah sakit atau Shisetsu, tapi selain rumah sakit atau Shisetsu sekarang juga banyak juga di pengolahan makanan, pertanian, kelautan, perhotelan, dan yang baru ini supir, karena supir taksi benar-benar. di Jepang itu kebanyakan lansia karena kurang, jadi tahun ini Butuh tenaga asing. butuh tenaga asing driver. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau sharing di kesempatan kali ini. Mungkin ada saran lagi atau pesan lagi buat yang mau ke Jepang? Kalau kalian punya cita-cita kesini ya berusahalah, setidaknya berusaha dan tetap semangat, itu aja. Belajar, intinya belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Jepang dulu, Ya, jangan takut sama salah. belajar budaya Jepang itu yang penting. Harus percaya diri, semangat, rajin belajar, Dan berdoa. doa, menabung. Ya, semuanya. Semuanya. Oke, siap. Yang penting buat kalian yang punya mimpi, jangan lupa jangan cuma bermimpi doang, harus bangun dan mengejar mimpi kalian ya. Ya benar. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam YouTuber. Bye-bye. Genki dong. Genki dong.